Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 366-370. Lindong baru saja meledak dengan momentum level daftar dewa, dan tujuannya hanya untuk mengejutkan orang-orang ini. Kalau tidak, jika meledak dengan seluruh kekuatannya, berapa banyak orang di sini yang bisa bertahan? Jika aura puncak peringkat dewa meledak dengan seluruh kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh beberapa orang kecil di peringkat naga. Saat momentumnya dilepaskan, Lindong menariknya dan berdiri di udara. Waktu berlalu detik demi detik, semua orang perlahan kembali sadar. Namun dia masih dalam keadaan panik. Momentum dahsyat barusan benar-benar meninggalkan bayangan besar bagi mereka. Semua orang memandang keluar jendela ke arah sosok bertopeng di udara. Sementara hati mereka dipenuhi rasa takut, mereka juga merasakan kerinduan yang tak terbatas. Inilah yang mereka kejar. Satu orang bertanggung jawab, dan 10.000 orang tidak diperbolehkan membukanya. Hanya satu orang yang berdiri di udara dapat menekan ratusan kekuatan di tempat kejadian, membuat ribuan orang tidak dapat mengangkat kepala. Ini sungguh sangat luar biasa. Kapan saya bisa mencapai kekuatan seperti itu? Hari ini hanyalah peringatan. Di sudut gelap, apa yang kukatakan dengan wajah peraku adalah aturannya. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan melawanku. Dan akibatnya, orang-orang dari keluarga Liu akan menderita nasib yang sama. Sama seperti yang baru saja saya katakan. Siapapun yang melanggar aturan dan tidak memiliki konsekuensi serius harus menghadapinya sendiri. Jika Anda mendapatkan pengampunan dari korban, saya bisa berhenti mengejar Anda. Bahkan jika Anda melarikan diri kembali ke keluarga atau sekte Anda, saya akan mendatangi Anda. Seluruh keluarga dan sekte telah terlibat, jadi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Seluruh penonton terdiam. Tidak ada yang berani berbicara, dan bahkan napas mereka pun hati-hati, karena takut Lindong memperhatikan mereka. Dan beberapa daftar dewa setengah langkah yang baru saja mengumumkan bahwa mereka ingin bergabung untuk membunuh Lindong sekarang ketakutan. Menghadapi Lindong yang begitu kuat, belum lagi 3 atau 5 daftar dewa setengah langkah yang bergabung, bahkan 30 atau 50 orang akan mencari kematian. Jika Anda baru saja menembus tahap awal daftar dewa, dan 10 daftar dewa setengah langkah bergabung, kemungkinannya masih sangat tinggi. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lindong barusan telah jauh melampaui tahap awal daftar dewa, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Semua anak muda yang hadir yang berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun tidak dapat mengangkat kepala mereka ketika mereka melihat setengah langkah Lindongnya dalam daftar dewa. Sedangkan bagi wanita, selain dua emosi tersebut, ada juga tatapan mata yang tak bisa dijelaskan. Meskipun Lindong memakai topeng dan mengubah suaranya, tubuhnya tidak bisa berubah. Dia berdiri tegak di udara seperti ini. Meskipun semua orang tidak dapat menebak usia spesifiknya, mereka sekilas tahu bahwa dia tidak terlalu tua. Karena seiring bertambahnya usia dan memasuki usia tua, tubuhnya akan mengalami beberapa perubahan halus, seperti bungkuk dan bungkuk. Ini terbentuk secara perlahan sedikit demi sedikit. Lindong sedang berdiri di udara saat ini, dengan tubuh tegak dan kata-katanya penuh energi. Dia jelas masih dalam kondisi prima, sama sekali belum ada tanda-tanda mendekati usia tua. Mengingat Lindong sangat kuat, dia tidak boleh terlalu muda. Semua orang menduga dia mungkin berusia antara 40 dan 50 tahun. Periode daftar dewa berusia 40-50 tahun. Bakat seperti ini hanyalah monster, ini jelas merupakan kesempatan untuk menjadi eksistensi menakutkan yang menekan era seperti Song Simin. Di era medan magnet yang mengamuk ini,
Rata-rata usia manusia telah mencapai hampir 100 tahun. Usia 40 atau 50 tahun merupakan tahun yang tepat untuk menorehkan prestasi. Tujuannya telah tercapai, Lindong tidak mau tinggal di sini dan menjadi monyet bagi orang-orang ini. Karena semua orang diam, maka saya akan berasumsi bahwa Anda setuju dengan maksud saya. Jika saya melakukannya lagi di masa depan, tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Oke, saya harap kamu mendapatkan masa tinggal yang menyenangkan di sudut gelap. Aku juga berharap kamu bisa menonjol dalam perjanjian 10 tahun. Lindong kembali ke tanah setelah mengatakan itu dan meninggalkan hotel pasir hitam bersama raksasa. Baru beberapa menit setelah Lindong pergi, semua orang menghela napas lega. Paman ketiga, apakah kamu sudah mengetahui kekuatan Yin Mian? Itu sebabnya kamu memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Sekarang dia sangat mengagumi Huang Fu Zhengxiong. Dia juga bersyukur keluarganya mengirim Huang Fu Zhengxiong untuk keluar bersamanya. Jika itu orang lain, Yin Mian pasti sudah mengambil tindakan sejak lama jika dia berani memarahi keluarga Huang Fu seperti ini. Hasilnya adalah keluarga Huang Fu dikalahkan dan dipermalukan sepenuhnya. Meskipun dia tidak berpikir Yin Mian berani membunuh siapapun dari keluarga Huang Fu, akan merepotkan jika dia terluka dan mempengaruhi kinerja dalam penunjukan 10 tahun besok. Kali ini, kakeknya secara pribadi memberi perintah agar ia harus meraih gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Tiongkok. Kegagalan menyelesaikan tugas akan mengakibatkan hukuman. Dia juga memiliki kepercayaan diri ini, tetapi dia tidak yakin apakah dia terluka. Haoran. Ada orang di luar dunia, dan ada dunia di luar dunia. Jangan meremehkan siapapun tanpa memahami seseorang sepenuhnya. Jika bukan aku yang datang hari ini, tapi orang lain dari keluarga Huang Fu, mungkin kamu tidak akan pernah bisa kembali. Pergi. Huang Fu Zhengqiong berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, Paman ketiga. Bahkan jika Yin Mian menunjukkan kekuatan tahap pemeringkatan dewa, aku tidak percaya dia berani membunuh anggota keluarga Huang Fuku. Jika tidak akan ada lagi tempat baginya bahkan di dalam ujung dunia. Huang Fu Haoran segera membalas jalan. Dia mengakui kalau Lindong sangat kuat. Namun keluarga Huang Fu adalah keluarga tersembunyi paling misterius dan kuat di Tiongkok. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Hanya satu periode daftar dewa saja tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi keluarga Huang Fu. Haoran. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Yin Mian sekarang adalah seluruh kekuatannya? Bagaimana jika ini hanya sebagian dari kekuatannya dan ada juga bagian yang disembunyikan? Keluarga Huang Fu sangat kuat, tapi kami tidak terkalahkan. Kami juga memiliki musuh. Tidak bijaksana memprovokasi lawan yang kuat dan misterius tanpa alasan. Kata Huang Fu Zhengqiong ringan. Tidak mungkin, Paman ketiga, ini sama sekali tidak mungkin. Yin Mian tidak terlihat terlalu tua. Sungguh luar biasa bisa mencapai tahap daftar dewa. Bagaimana dia masih bisa menyembunyikan kekuatannya? Siapa musuh keluarga Huang Fu kita? Siapa? Melakukan kamu berani bermusuhan dengan keluarga Huang Fuku? Huang Fu Haoran mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada hal lain yang tidak dia ketahui tentang keluarga Huang Fu. Ada beberapa hal yang secara alami akan kuberitahukan kepadamu ketika sudah waktunya kamu mengetahuinya. Memberitahumu sekarang hanya akan membuatmu semakin bermasalah. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah meraih gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda. Di Tiongkok besok, bangun sepenuhnya reputasi keluarga Huang Fu, dan buka jalan bagi keluarga Huang Fu untuk memasuki dunia sepenuhnya. Paman ketiga, aku, oke, pergi dan bersiaplah untuk besok panggung untuk Anda pamerkan. Saya mengerti,
Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan reputasi keluarga Huangfu saya tidak terganggu. Huangfu Haoran berbalik dan meninggalkan kamar Huangfu Zhengxiong. Meski banyak keraguan di hati saya, sekarang bukan saat yang tepat untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Dan bahkan jika dia bertanya, paman ketiga tidak akan memberitahunya. Dia harus kembali dan menyesuaikan mentalitasnya sekarang. Besok, dia harus mengalahkan semua generasi muda Tiongkok, memenangkan gelar orang nomor 1 di generasi muda Tiongkok, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakeknya. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan akses ke rahasia inti keluarga Huangfu. Hanya ayah dan anak perempuan Huangfu Zhengxiong dan Huangfu Xiyu yang tersisa di kamar. Ayah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa yang ditunjukkan Yin Mian barusan bukanlah seluruh kekuatannya? Apakah dia juga menyembunyikan kekuatannya? Huangfu Xiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Suaranya jernih dan magnetis. Suaranya merdu dan membuat orang merasa sangat nyaman. Siapa yang tahu, apa yang saya katakan hanyalah sebuah kemungkinan, tapi menurut saya kemungkinan ini sangat tinggi. Siapakah wajah perak ini? Tidak banyak orang di dunia ini yang masuk dalam daftar dewa, kan? Karena dia memakai topeng dan tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain, dia pasti takut menjadi dikenali. Bagaimanapun, lokasi geografis sudut gelap masih sangat istimewa. Saya juga sangat ingin tahu tentang identitas Yin Mian. Saya selalu merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu tua. Tapi saya akan mengesampingkan ini sekarang. Aku yakin kamu akan segera mengetahui identitasnya. Xiyu, aku ingin kamu keluar bersamaku kali ini. Dia juga sangat penasaran. Saya tidak tahu mengapa kakek memintanya keluar dengan sepupunya kali ini. Meskipun kakeknya memintanya untuk mengikutinya melihat dunia, sebagai keturunan langsung dari keluarga Huangfu, dia tahu bahwa segalanya tidak akan sesederhana itu. Dia selalu punya ide di benaknya. Mungkin keluar kali ini mengharuskan dia berkorban untuk keluarganya. Bagaimana menurutmu, Xiyu? Kamu selalu menjadi anak yang cerdas. Kamu harus memiliki ide sendiri di hatimu. Apakah keluarga perlu menikah? Huangfu Xiyu bertanya dengan tenang. Meskipun ada beberapa perbedaan, tapi memang demikian, Xiyu, sebagai keturunan keluarga Huangfu, saya yakin Anda siap untuk kehormatan keluarga Huangfu, kata Huangfu Zhengxiong tanpa daya. Sebagai ayah dari Huangfu Xiyu, mengapa dia tidak berharap Huangfu Xiyu bisa tumbuh tanpa beban dan akhirnya menikah dengan orang yang disukainya? Namun dia bukan hanya ayah Huangfu Xiyu, dia juga merupakan figur inti langsung dari keluarga Huangfu. Kehormatan keluarga Huangfu adalah hasil jerih payah generasi yang tak terhitung jumlahnya dan tidak boleh mudah hancur di tangan generasi mereka. Dalam 1000 tahun sejarah keluarga Huangfu, ada banyak orang yang mengorbankan nyawanya demi kehormatan keluarga. Dan generasi mereka kebetulan menghadapi bencana yang diramalkan dalam sejarah keluarga. Untuk selamat dari bencana ini dengan selamat, keluarga Huangfu harus menemukan putra keberuntungan yang lahir sebagai respons terhadap bencana tersebut. Keluarga Huangfu tidak tertarik dengan perjanjian 10 tahun itu. Namun gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda Tiongkok harus berada di tangan keluarga Huangfu. Teori keberuntungan adalah ilusi, namun mereka tidak boleh melewatkannya. Selama Anda mendapat gelar anak muda nomor 1 di Tiongkok, Anda mungkin menjadi anak yang beruntung, yang sangat penting untuk selamat dari bencana besar di masa depan. Jadi keluarga Huangfu datang kali ini dan membuat 2 persiapan. Mereka tidak hanya mengirimkan Huangfu Haoran, generasi muda terbaik, tetapi mereka juga mengirimkan Huangfu Xiyu. Jika Huangfu Haoran mampu mengalahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya besok dan memenangkan gelar generasi muda nomor 1 di Tiongkok, tentu saja itu akan menjadi yang terbaik, dan Huangfu Xiyu tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri.
Begitu kecelakaan terjadi dan gelar pemuda nomor 1 di Tiongkok jatuh ke tangan orang lain, keluarga Huang Fu harus maju dan mempromosikan pernikahan ini apapun yang terjadi. Adapun ketidaksepakatan pihak lain, mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Pertama-tama, reputasi keluarga Huang Fu ditampilkan di sini. Ia telah berdiri selama ribuan tahun tanpa jatuh. Ia sangat kuat dan mengalahkan banyak keluarga tersembunyi. Siapa yang tidak ingin berhubungan dengan keluarga Huang Fu? Yang kedua tentu saja adalah wanita Huang Fu Xiu. Huang Fu Xiu telah dibudidayakan dengan cermat oleh keluarganya sejak dia masih kecil. Ia mahir bermain catur, kaligrafi, melukis, puisi, dan puisi. Ditambah dengan penampilannya yang memukau, sosok proporsional emas, kepribadian lembut, dan suara merdu, tidak ada pria yang bisa menolak wanita seperti itu. Siapa pihak lainnya? Huang Fu Xiu bertanya lagi. Suaranya lembut dan tenang, tidak ada rasa marah sama sekali karena menikah. Karena dalam karakternya tidak ada emosi seperti kemarahan. Pemikiran yang ditanamkan dalam dirinya sejak kecil adalah bahwa wanita sempurna tidak boleh memiliki emosi seperti kemarahan yang akan menurunkan poinnya. Aku belum tahu, karena dalam rencana ini, kamu hanyalah cadangan. Jika Haoran bisa sukses, kamu tidak perlu menikah. Begitu dia gagal, kamu akan punya kesempatan untuk tampil. Oh, aku mengerti, Xiu. Demi kehormatan keluarga Huang Fu, tidak ada yang bisa kulakukan. Mungkin suatu hari nanti, aku tidak akan ragu membiarkan ayahku mati demi kehormatan keluarga. Ini karena kami, keluarga Huang Fu. Ayah tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebagai seorang wanita, hanya masalah waktu sebelum kamu menikah. Sebagai wanita dari keluarga Huang Fu, saya sudah siap untuk menikah dengan seseorang yang terbaik di antara semua anak muda di Tiongkok. Saya sangat puas dengan generasi pahlawan. Xiu, sebaiknya Anda berpikir begitu. Kita semua lahir di era ini. Jika Anda tidak memperhatikan, keluarga Huang Fu memiliki sejarah ribuan tahun, akan menghilang ke dalam debu sejarah. Apakah ini serius? Huang Fu Xiu bertanya dengan cemberut. Menurut ramalan dalam sejarah keluarga, situasinya mungkin jauh lebih serius dari yang dibayangkan, jadi kita harus membuat semua persiapan. Untuk menenangkan putrinya, Huang Fu Zhengxiong harus mengungkapkan beberapa rahasia inti keluarga. Lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa jika kita memenangkan gelar pemuda nomor 1 di Tiongkok, kita akan menjadi putra takdir? Di masa depan, kita akan membantu keluarga Huang Fu selamat dari malapetaka. Tentu, tapi menurut catatan sejarah keluarga, orang yang memenangkan gelar ini akan diakui oleh semua orang, dan kemungkinan menjadi anak keberuntungan jauh lebih tinggi daripada orang lain. Dimengerti? Jangan khawatir, Ayah, saya juga anggota keluarga Huang Fu, dan saya akan melakukan pekerjaan dengan baik demi kehormatan keluarga. Murong Qingge juga tidak menyangka bahwa dia akan mengalami hal yang tidak disengaja. Perjanjian 10 tahun. Tidak hanya itu, telah berkembang menjadi sebuah panggung untuk bersaing memperebutkan posisi teratas di kalangan generasi muda Tiongkok. Hal ini juga menjadi kunci bagi berbagai sekte dan keluarga untuk bersaing memperebutkan keberuntungan dan menghadapi bencana. Kunlun, sebagai sekte paling tersembunyi, pasti sudah mengetahuinya, tapi dia tidak memberitahu Murong Qingge. Jika tidak, mereka tidak akan sepenuhnya membantu Murong Qingge mengatur penunjukan 10 tahun ini. Dan sekarang dia telah mengirim vokal tua ketiga ke sana. Kunlun mengambil inisiatif mutlak dalam penunjukan 10 tahun ini. Bagaimanapun, itu disebabkan oleh penunjukan 10 tahun Murong Qingge. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, mereka akan dianggap memenangkan kontrak 10 tahun. Menurut aturan, Anda harus menikahi Murong Qingge di rumah. Dan tujuan Kunlun telah tercapai.
Rencana Kunlun sebenarnya mirip dengan rencana keluarga Huangfu. Hanya saja Kunlun memiliki keunggulan lebih dibandingkan keluarga Huangfu. Meskipun Lindong sekarang berada di urutan teratas daftar dewa, tapi dia tidak tahu apa itu anak takdir atau apa itu bencana. Tidak ada yang memberitahunya hal ini juga. Jika dia tahu, Lindong pasti akan terkejut. Akankah anak keberuntungan menghadapi malapetaka? Bukankah kamu anak keberuntungan? Dengan tambahan satu-satunya sistem di dunia, dalam waktu kurang dari setahun, saya sudah jauh tertinggal dari mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Siapa lagi yang lebih beruntung daripada saya? Bukankah keberuntungan adalah anak keberuntungan? Mengapa kalian berdebat mengenai hal ini? Cepat pulang dan lakukan apapun yang perlu Anda lakukan. Kembali ke kastil kelompok tentara bayaran api merah, Lindong menerima telepon dari Zhuge Changqiong di sore hari. Tanyakan padanya apakah dia sudah tiba, besok adalah janji 10 tahun. Jika Anda tidak datang ke Dark Point hari ini, akan terlambat jika kamu datang ke sini besok. Lagi pula, masih ada lebih dari 10 km dari Dark Point, dan Anda perlu naik kapal pesiar untuk sampai ke sana. Karena semakin banyak orang berkumpul di sudut gelap, Zhuge Changqiong juga merasakan banyak tekanan. Keturunan dari keluarga dan sekte tersembunyi ini masing-masing sangat kuat. Dia harus mengumpulkan seluruh kekuatannya. Mentalitas Zhuge Changqiong telah berubah saat ini. Dia bisa kalah dari keturunan tersembunyi yang kuat ini. Tapi dia hanya bisa kalah dari Zhao Xidao. Selama kita menang melawan Zhao Xidao, bahkan jika dia memenangkan kontrak 10 tahun ini. Adapun perebutan gelar pemuda nomor 1 di China tidak termasuk dalam perjanjian 10 tahun. Jika saatnya tiba, dia akan mengangkat masalah ini dan memisahkan perjanjian 10 tahun dan persaingan untuk pemuda nomor 1 di Tiongkok dan tidak mencampurkannya. Dan dia harus memenangkan kontrak 10 tahun terlebih dahulu, dan kemudian bersaing dengan generasi muda jenius Tiongkok. Lindong menyuruh Zhuge Changqiong untuk meyakinkannya bahwa dia akan segera tiba di sudut gelap. Lalu dia memberitahu raksasa bahwa dia harus pergi selama 2 hari, dan Lindong pergi. Setelah menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, Lindong melepaskan kekuatan mentalnya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia melepas topeng peraknya, berganti pakaian, dan datang ke hotel pasir hitam sendirian. Black Sand Hotel juga secara khusus menyediakan kamar untuknya. Namun, Lindong tidak masuk ke kamar. Setelah tiba di Hotel Heisa, Lindong menelepon Zhuge Changqiong. Zhuge Changqiong memintanya untuk menemuinya setelah tiba di sudut gelap dan mendiskusikan bagaimana menangani perjanjian 10 tahun besok. Lindong datang ke pintu kamar Zhuge Changqiong. Dong dong dong, mengetuk pintu kamar Zhuge Changqiong. Segera, pintunya terbuka. Zhuge Changqiong lah yang membuka pintu. Saudara Lin ada di sini, cepat masuk, kata Zhuge Changqiong dengan gembira. Saudara Zhuge, maaf, saya sedikit terlambat karena saya terlambat. Belum terlambat, Saudara Lin hanya perlu datang, masuk dan bicara. 3 orang sudah duduk di dalam ruangan. Lindong telah melihat 2 di antaranya. Feng Xiu dan Luo Hongyu. Ada juga seorang pemuda yang Lindong tidak kenali. Lindong, lama tidak bertemu, Luo Hongyu menyapanya lebih dulu. Nona Luo, lama tidak bertemu, Lindong juga menjawab dengan sopan. Adapun Feng Xiu dan pria lainnya, mereka mengabaikan Lindong sama sekali. Lindong tentu saja tidak akan memasang wajah panas di pantat yang dingin, mereka hanyalah 2 anak. Saudara Lin, silakan duduk, kata Zhuge Changqiong. Luo Hongyu segera menyerahkan posisinya. Lindong, datang dan duduk di sini. Lindong merasa malu karena tidak memberikan wajah Luo Hongyu. Lagi pula, pihak lain cukup sopan padanya.
Dia berjalan mendekat dan duduk di sebelah Luo Hongyu. Saudara Lin, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Zhuang Bifan, keturunan bangkir dari keluarga tersembunyi. Bangkir itu juga merupakan mitra keluarga Zhuge saya. Zhuge Changqiong menunjuk ke pria yang tidak dikenali Lindong dan diperkenalkan. Zhuang Bifan, Lindong tercengang, berpura-pura bersalah. Nama ini sangat berbakat, tampaknya para pedagangnya semuanya manusia. Saudara Zhuang, ini teman baikku Lindong, kali ini dia ada di sini untuk membantuku menangani janji temu 10 tahunku. Halo, Saudara Zhuang. Lindong mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Halo, Saudara Lin. Zhuang Bifan juga mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Lindong dan berkata, orang yang bisa diajak oleh Zhuge Changqiong untuk membantu pastinya bukan orang biasa. Zhuang Bifan tidak berani mempercayainya. Saat ini, Zhuge Changqiong berkata, oke, sekarang kita semua sudah di sini. Saya hanya akan mengucapkan beberapa patah kata. Pertama-tama, terima kasih telah datang membantu saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya, Zhuge Changqiong, bahkan jika Anda bertanya, saya, Zhuge Changqiong, pasti tidak akan menolak. Perjanjian 10 tahun dibuat oleh Zhao Xidao dan Murong Qingge 10 tahun yang lalu. Tetapi seiring perkembangannya saat ini, semua orang telah melihatnya, tidak lagi dapat dikendalikan. Ini bukan hanya masalah antara kita bertiga. Ahli waris keluarga dan penerus sekte yang tak terhitung jumlahnya telah datang untuk berpartisipasi. Bantu kamu menghadapi Tianjiao lainnya, dan sekarang setelah banyak keluarga dan sekte tersembunyi yang terlibat, apakah menurutmu hanya sedikit dari kita yang bisa menangani begitu banyak orang? Kata Feng Xiu. Begitu Feng Xiu mengatakan ini, beberapa orang lainnya, termasuk Lindong, merasa bahwa dia benar. Jika mereka benar-benar diminta untuk berurusan dengan para jenius dari begitu banyak sekte dan keluarga, mereka pasti tidak akan melakukannya. Ini hanya meminta kematian. Lindong pasti bisa menangani semua orang ini, tapi kuncinya adalah tidak perlu. Hubungannya dengan Zhuge Changqiong belum mencapai level ini. Dan itu terlalu menonjolkan diri. Itu tidak sesuai dengan karakternya yang rendah hati. Saudara Feng, jangan khawatir. Tanda seru, saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Besok saya akan mengusulkannya kepada Qingge dan memisahkan perjanjian 10 tahun dari perjuangan generasi muda Tiongkok. Bantu aku dalam 10 tahun. Cukup untuk menang melawan Zhao Xidao di perjanjian tahun baru. Adapun kompetisi antar jenius di masa depan, Anda juga dapat berpartisipasi secara individu. Petik 2. Zhuge Changqiong mengatakan ini, dan semua orang merasa lega. Jauh lebih baik. Pertama, bantu Zhuge Changqiong memenangkan perjanjian 10 tahun dengan Zhao Xidao. Kemudian Anda juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi kebanggaan musim panas Tiongkok. Tak seorang pun kecuali Lindong ingin melewatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatannya dan membangun reputasi keluarganya. Lindong hanya ingin memenuhi janjinya dan membantu Zhuge Changqiong sekali saja. Adapun aspek lain dari perjuangan arogan Tiongkok untuk mendapatkan supremasi itu bukanlah permainannya. Akan sangat mengganggu jika dia berpartisipasi. Bahkan jika semua Hua Xiajiao muncul bersama-sama, dia tidak perlu mengambil tindakan. Dia bisa membuat mereka kewalahan hanya dengan ledakan momentum dan mereka tidak bisa mengangkat kepala. Kesenjangannya sangat besar sehingga tidak ada perbandingan sama sekali. Itu bagus. Tapi bagaimana perjanjian 10 tahun itu akan dilaksanakan? Saudara Zhuge, apakah Anda punya ide? Apakah ini akan menjadi pertarungan jarak dekat untuk semua orang, atau kompetisi satu persatu? Berapa banyak orang yang akan di pihak masing-masing kirim? Tanya Zhuang Bifan. Belum, meskipun aku bertanya pada Qingge, dia tidak memberitahuku. Aku akan tahu kapan waktunya tiba.
mungkin mengatur pertarungan antara aku dan Zhao Xidao, jadi kamu tidak perlu mengambil tindakan. Tapi dalam kasus ini, saya, Zhuge Changqiong, saya akan tetap menerimanya, kata Zhuge Changqiong sambil tersenyum pahit. Oke, kalau begitu sampai jumpa besok, tergantung situasinya, mari kita bertemu. Lin Dong meninggalkan kamar Zhuge Changqiong. Hari sudah hampir malam dan dia akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Agar tidak menarik perhatian, ruangan yang dipesan Lin Dong terletak di tengah, dan itu bukan yang terbaik. Ketika Lin Dong hendak berjalan ke kamarnya, dia melihat dua orang berjalan ke arahnya. Seorang pria dan seorang wanita, salah satunya juga dikenal oleh Lin Dong. Luo Qianru, sahabat Zhao Xuan. Salah satu dari tiga pendiri SCC bernama Luo Hongyu. Keduanya bernama Luo, dan mereka jelas merupakan keturunan keluarga besar. Sepertinya hanya ada satu keluarga Luo di kota ajaib, bukan? Kedua orang ini harus berasal dari keluarga yang sama. Mereka bertiga segera bertemu. Luo Qianru secara alami melihat Lin Dong. Luo Qianru masih sangat tertarik dengan bos sahabatnya ini. Dia juga diam-diam memeriksa informasi Lin Dong, tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan apapun. Semakin misterius, semakin menggugah rasa penasaran masyarakat. Halo, Nona Luo, Lin Dong menyapa lebih dulu. Lin Dong, apakah kamu datang untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun? Luo Qianru bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak berpartisipasi. Saya hanya dipercayakan oleh seseorang untuk membantunya. Apakah Zhuge Changqiong meminta Anda untuk datang? Ya, kalau begitu, Anda cukup baik. Anda sebenarnya diundang oleh Zhuge Changqiong. Saya tidak punya kekuatan apapun. Saya di sini hanya untuk pamer. Saya bukan satu-satunya yang diundang oleh saudara Zhuge. Luo Qianru tidak terkejut karena Zhuge Changqiong mengundang Lin Dong untuk datang. Bagaimanapun, Zhuge Changqiong adalah orang yang membantu Lin Dong menghancurkan keluarga Liu di kota iblis. Saat itu, kakaknya telah menganalisa bahwa Lin Dong bukanlah orang yang sederhana, dan Zhuge Changqiong pasti membutuhkannya untuk membantunya seperti ini. Qianru, siapa ini? Luo Dongli di sebelah Luo Qianru bertanya. Saudaraku, namanya Lin Dong. Dia adalah bos sahabatku dan juga suaminya, Luo Qianru memperkenalkan. Lin Dong tersenyum pahit saat mendengar perkenalan Luo Qianru, tapi dia tidak menyangkalnya. Bagi Zhao Xuan, dia masih belum bisa menemukan solusi. Lin Dong, ini saudaraku Luo Dongli. Luo Qianru memperkenalkan pria di sampingnya kepada Lin Dong. Halo, saudara Lin. Luo Dongli berkata dengan sopan sambil mengulurkan tangannya. Halo, kakak Luo, Lin Dong menjawab dengan sopan. Ngomong-ngomong, Lin Dong, kenapa kamu mengirim Xuan ke luar negeri? Luo Qianru bertanya. Inilah kebutuhan untuk pengembangan perusahaan, saudari Xuan pergi secara sukarela, dan saya juga menanyakan pendapatnya. Saya pikir Anda ingin membawanya pergi dan hidup bahagia di Tiongkok, Nona Luo. Jangan katakan omong kosong ini. Saudari Xuan dan saya tidak bersalah, dan dia bisa kembali kapan saja. Aku tidak mengerti pikiran Xuan. Bagaimana dia bisa pergi ke luar negeri sejauh ini jika bukan karena kamu, Lin Dong. Aku bisa memberitahumu, jika kamu mengecewakan Xuan, aku tidak bisa memaafkanmu. Apakah kamu terlalu mengkhawatirkan urusan emosional orang lain? Peduli saja pada dirimu sendiri, kata Luo Dongli. Saudaraku, Xuan adalah sahabatku. Kami makan bersama, pergi ke kelas bersama, dan bahkan tidur bersama selama 4 tahun kuliah. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Aku pasti lebih mengenal tubuhnya daripada Lin Dong, Luo Qianru balas. Lin Dong merasa malu. Bukankah ini Luo Qianru? Terlebih lagi, saya belum pernah menyentuh Sister Xuan. Anda telah tidur bersama setiap hari selama beberapa tahun?
jadi Anda pasti mengenalnya lebih baik daripada saya. Lindong memandang Luo Qianru dengan hati-hati. Saya menemukan bahwa Luo Qianru memiliki sosok yang luar biasa, tetapi saudari Xuan masih sedikit lebih kurus dan tidak segemuk Luo Qianru. Dia menemukan bahwa kedua wanita bernama Luo yang dia kenal sama-sama sangat montok. Salah satunya adalah Luo Hongyu dan yang lainnya adalah Luo Qianru. Saya kira itu adalah gen keluarga. Gadis-gadis, perhatikan gambarmu, kata Luo Dongli dengan wajah datar. Dia juga sakit kepala karena saudari ini. Dia berumur 25 tahun dan tidak punya pacar. Dia bergaul dengan banyak gadis setiap hari. Ngomong-ngomong, kakak Luo, aku baru saja bertemu dengan seorang wanita bernama Luo Hongyu di kamar kakak Zuge. Kamu pasti mengenalnya, kan? Lindong segera mengganti topik pembicaraan. Ketika kedua saudara laki-laki Luo Dongli mendengar nama ini, mereka jelas terkejut. Lindong segera menangkap perubahan halus ini. Setelah beberapa saat, Luo Dongli berkata, dia adalah wanita tertua dari keluarga Luo kami. Dia adalah putri pamanku dan sepupu dari saudara laki-laki dan perempuan kami. Lindong merasa sedikit aneh. Secara logika, mereka semua adalah satu keluarga. Tidak ada kendala yang tidak dapat diatasi, tapi sepertinya ada konflik di antara mereka. Ia masih belum memahami kejamnya persaingan antar keluarga besar. Di zaman kuno, masih ada 9 naga yang bersaing memperebutkan tahta. Saat ini, dalam keluarga besar ini, selama belum ada ahli waris yang pasti, persaingannya sangat kejam. Kalaupun terkonfirmasi, mungkin ada seseorang di balik layar. Kecuali ada satu orang yang sangat baik dan meninggalkan orang lain jauh di belakang sehingga menyebabkan orang lain kehilangan kepercayaan diri untuk bersaing. Lindong, apakah kamu kenal dengan Luo Hongyu? Luo Qianru bertanya. Tidak familiar, kita baru bertemu 2 kali. Dia juga salah satu orang yang diundang oleh saudara Zuge untuk membantu kali ini. Jawab Lindong. Luo Qianru menghela nafas lega. Tidak apa-apa jika mereka tidak akrab satu sama lain. Dia tidak ingin menjadi musuh Lindong. Pertama-tama, ada hubungan seperti Xuan-Xuan. Kedua, Lindong bukanlah sosok yang sederhana saat diundang oleh Zuge Changqiong. Sekarang mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Luo Hongyu, dan dengan bergabungnya Lindong, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jika Lindong dibawa, mungkin ada peluang. Kakak Lin, kita kakak dan adik akan makan malam, kenapa kita tidak pergi bersama? Dia juga ingin lebih dekat dengan Lindong. Biarkan Lindong membantunya bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Luo. Saat ini, dibandingkan dengan Luo Hongyu, dia bisa dikatakan sangat dirugikan. Saudara Luo, maafkan aku sudah makan, jadi aku tidak akan pergi. Ayo buat janji jika kamu punya waktu, aku akan pergi dulu jika ada urusan lain. Saya tidak kenal dengan 2 orang ini, jadi apa gunanya makan? Dia juga tidak suka makan bersama orang yang tidak terlalu dikenalnya. Canggung, bukannya aku melewatkan makanan itu. Apakah kamu tidak merasa nyaman makan sendirian? Kalau begitu kamu harus menghubungiku lain kali kamu datang ke kota ajaib. Oke. Mereka bertiga berpisah. Lindong terus berjalan menuju kamarnya. Kedua saudara laki-laki dan perempuan Luo Dongli berjalan menuju restoran. Qianru, apakah kamu benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan sahabatmu? Luo Dongli bertanya sambil berjalan. Tentu saja, selama 4 tahun kuliah, kita mengenakan pakaian bersama, makan bersama, dan tidur bersama. Bagaimana dengan itu? Kalau begitu tanyakan pada sahabatmu kapan dia akan kembali ke Tiongkok. Lalu minta dia membuat janji dengan Lindong dan ayo kita berkumpul. Adalah ini jelas tidak mudah. Luo Hongyu sedang membantu Zuge Changqiong sekarang.
Zhuge Changqiong menerima cintanya dan pasti akan membantunya. Ditambah lagi, dengan Feng Xiu yang telah memata-matainya, kita hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi selama kita bisa menyelamatkan Lindong, kita masih punya kesempatan. Oke, aku akan meneleponnya nanti, jawab Luo Qianru. Ini sejalan dengan pikirannya, dia harus membawa Lindong ke sisinya. Setelah Lindong berpisah dari Luo bersaudara, dia langsung kembali ke kamarnya dan tidak keluar lagi. Di ruangan lain di Hotel Pasir Hitam, Zhao Xidao juga berdiskusi dengan beberapa orang tentang janji temu 10 tahun besok. Murong Qingge tidak mengungkapkan pengaturan apapun untuk perjanjian 10 tahun tersebut. Tidak mungkin kedua protagonis mengatakan bahwa mereka tidak gugup. Apalagi saat ini, hal tersebut telah memusatkan perhatian seluruh Tiongkok. Begitu dia kalah, itu tidak hanya akan menjadi pukulan bagi kepercayaan dirinya, tetapi juga berdampak besar pada seluruh keluarga. Tak satu pun dari mereka bisa kalah, tidak ada yang mau kalah. Oleh karena itu, mereka harus bersiap sepenuhnya dan mampu menghadapi persaingan apapun besok. Malam ini, banyak orang yang sulit tidur. Zhao Xidao, Zhuge Changqiong, dan Murong Qingge tidak bisa tidur. Banyak orang berbakat lainnya yang merasa memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi teratas di kalangan generasi muda Tiongkok tidak bisa tidur. Huang Fuxiu juga tidak bisa tidur. Besok mungkin dia akan tahu milik siapa dia selama sisa hidupnya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi ketegangan dan harapan. Hanya Lindong yang tidur nyenyak, sebuah permainan rumah untuk anak-anak. Baginya, itu tidak ada artinya. Keesokan paginya, semua orang yang berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun berkumpul di dermaga sebelah barat Dark Corner. Mereka perlu berlayar dari sini ke pulau tak berpenghuni yang jaraknya lebih dari 10 km. Disitulah penunjukan 10 tahun akan diadakan. Ada kapal pesiar besar yang berlabuh di dermaga, serta beberapa kapal pesiar kecil. Ada banyak kapal selam di bawah air. Tentu saja, Lindong meminta raksasa untuk membeli ini. Adapun tujuannya, tidak ada yang lain, hanya menghabiskan uang dan mendapatkan poin ilahi. Lindong juga berada di tengah kerumunan, berdiri bersama Zhuge Changqiong dan yang lainnya. Saat ini, dia adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan wajah perak yang turun ke bumi seperti dewa kemarin. Bahkan Murong Qingge pada dasarnya menyangkal pemikiran batinnya. Karena Yin Mian menunjukkan terlalu banyak kekuatan, dan Lindong masih terlalu muda. Raksasa berdiri di atas kapal pesiar besar. Kapal pesiar ini diatur oleh ketua rombongan kami untuk mengantar Anda sampai ke tujuan. Silakan menaiki kapal dengan tertib dan jangan mempersulit saya. Sedangkan bagi yang menginap, saya yakin Anda juga tahu apa yang harus dilakukan. Jangan biarkan ketua kelompok kami marah, jika tidak Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Petik 2. Jika itu yang terjadi sebelumnya, beraninya kamu menegur begitu banyak orang kuat hanya dalam periode peringkat naga, termasuk mereka yang berada di peringkat dewa setengah langkah. Tapi hari ini, tidak ada yang berani angkat bicara. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong kemarin sungguh menakutkan. Selanjutnya, semua orang berbaris untuk menaiki kapal di bawah komando anggota Red Flame Mercenary Group. Setelah keterkejutan Lindong kemarin, tidak ada yang berani mengantri, dan mereka semua berbaris untuk naik perahu satu persatu. Bahkan daftar dewa setengah langkah tidak terkecuali. Sekarang tidak ada yang berani melanggar aturan grup tentara bayaran api merah. Adapun anggota grup tentara bayaran api merah yang menjaga ketertiban, mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri saat ini. Hampir semua generasi muda Tiongkok yang jenius ada di sini, dan mereka bahkan ditemani oleh banyak dewa setengah langkah. Tapi jadi apa? Ini bukan hanya tentang mengikuti perintah Anda sendiri.
Perintahkan daftar setengah langkah para dewa untuk berbaris. Ini jelas merupakan momen paling mulia bagi mereka, cukup untuk bertahan seumur hidup. Berita bahwa Yin Mian mengejutkan orang banyak kemarin belum menyebar. Begitu tersiar kabar, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tanpa alasan, penjaga daftar dewa lainnya muncul. Ini adalah masalah besar. Hal ini juga dapat memainkan peran yang sangat besar dalam perubahan pola di masa depan. Mereka yang menaiki kapal semuanya adalah keturunan dari kekuatan besar, serta orang-orang kuat yang dikirim untuk melindungi mereka. Adapun pengikut lainnya, mereka hanya bisa tinggal di sudut gelap dan menunggu tuan muda atau nona muda kembali. Kebanyakan orang tetap tinggal, diperkirakan kurang dari 1/5 yang ikut serta. Segera setelah semua orang naik perahu, kapal pesiar mulai bergerak dan mulai berlayar ke pulau terpencil yang jaraknya lebih dari 10 km. Tidak lama setelah kapal pesiar berangkat, semua orang melihat sebuah pulau besar. Jarak lebih dari 10 km dengan cepat dicapai di bawah pelayaran cepat kapal pesiar. Setelah kapal pesiar merapat, semua orang yang berada di dalamnya turun dengan tertib. Murong Qingge berjalan di depan dengan mengenakan kerudung dan orang-orang dari Kunlun. Ini adalah kedua kalinya dia ke sini. Saya datang ke sini pertama kali belum lama ini, hanya untuk mencari tempat dengan medan magnet yang kuat dan tempat yang tidak berpenghuni sebagai tempat penunjukan 10 tahun. Setelah tiba di sini, ponsel semua orang tidak mendapat sinyal, dan untuk sementara mereka kehilangan kontak dengan dunia luar. Sebuah tim yang terdiri dari 4 hingga 500 orang mengikuti orang-orang Kunlun dan berjalan ke tengah pulau terpencil. Ada pepohonan besar di sekelilingnya. Banyak hewan liar berpencar ketika melihat orang datang. Lebih dari 10 menit kemudian, semua orang tiba di tengah pulau terpencil. Ini adalah platform besar tidak beraturan yang telah disortir begitu saja. Dan ada kawah gunung berapi di sebelahnya. Ini seharusnya terbentuk oleh letusan gunung berapi beberapa tahun yang lalu. Pada saat ini, Murong Qingge dan gurunya Yuan Yin sedang berdiri di tempat yang menonjol. Murong Qingge berkata, "Selamat datang semuanya untuk datang dan berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini. Saya yakin Anda semua tahu bahwa penunjukan 10 tahun ini awalnya diselenggarakan oleh saya, Murong Qingge, Zhao Xidao dari keluarga Zhao, dan Zhuge Changqiong dari keluarga Zhuge 10 tahun yang lalu. Diputuskan pada saat itu, kami tidak menyangka akan berdampak besar, tetapi karena semua orang tertarik, saya mengundang semua orang untuk berpartisipasi dan memutuskan untuk mengadakannya di sini setelah mendapat persetujuan dari keluarga. Guru, jangan khawatir, semuanya. Karena medan magnet di sini sangat kuat, peralatan elektronik modern akan kehilangan pengaruhnya sepenuhnya. Penentuan posisi satelit tidak dapat dilakukan di sini, senjata termal besar tidak dapat ditembakkan di sini, dan ponsel semua orang tidak dapat ditembakkan digunakan di sini, kita akan kembali ke kemampuan primitif. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah tokoh penting dari keluarga besar dan sekte hati mereka. Siapa yang bisa melampaui generasi muda Tiongkok saat ini? Semua jenius akan menjadi yang pertama di antara generasi muda di Tiongkok, dan dia juga akan memiliki saya, Murong Qingge. Saya dengar Anda adalah wanita tercantik di era ini. Haruskah kamu membuka tabir dan memberitahu semua orang? Nikmatilah, kata seseorang. Ya, mengangkat tabir agar semua orang dapat melihatnya akan memberi kita lebih banyak motivasi, bukan? Murong Qingge melirik banyak orang berbakat Tiongkok, dan semua orang memandangnya dengan penuh minat. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk generasi muda nomor 1 di Tiongkok, dia hanyalah aksesori. Tapi saat ini, dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkan semua orang. Orang-orang ini mewakili hampir semua kekuatan utama di Tiongkok.
Karena semua orang tertarik melihat penampilan King Ge. King Ge lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti perintahmu. Wajah memukau dan menawan muncul di depan mata semua orang. Bersambung.